Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan nikmat, khususnya nikmat hidup, yang dengan hidup pula itu kita bisa banyak beramal. Hari ini alhamdulillah kita akan kembali untuk bersama-sama mendengarkan ceramah online yang insya Allah pada pagi ini narasumbernya adalah Bapak Ustadz Cepi Prianto. Beliau sudah hadir dan sudah siap untuk menyajikan. Untuk itu kami persilahkan Pak Ustadz Cepi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Enggak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa ilaha illa 'alal khashi'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama saya hormati pengurus kajian online itu Bapak Ustadz Nugroho. Saya hormati Bapak Ustadz Ali Nurdin. Yang saya hormati Bang Jayadi dan yang Nyoman serta kakak-kakak saya yang lainnya. Mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengulangi rasa takzim saya kepada kakak-kakak sekalian. Pertama-tama dan pertama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesempatan berbagai nikmat, di antaranya nikmat iman Islam, nikmat sehat wal afiat, dan juga nikmat hidayah, sehingga Allah masih menggerakkan hati kita untuk hadir walaupun dalam kajian secara online ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita pada hari ini dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita baca yaumil akhir kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan oleh Bapak Nugroho untuk memberikan sekedar sharing mengenai bab yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong kita, ya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 45 Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu adalah amal yang berat. Jadi sabar dan sholat itu merupakan suatu amal yang berat.
kecuali ini bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi kalau orang-orang yang khusyuk, ya, yang khusyuk dalam mengerjakan sholatnya, dalam mengerjakan sabarnya, itu insya Allah akan menjadi mudah. Menjadikan Al-Quran sebagai nasihat adalah sesuatu yang lazim, yang harus kita lakukan. Karena Al-Quran adalah sebaik-baiknya nasihat yang langsung turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nasihat yang paling benar isinya dan caranya, ya. Berbeda dengan nasihat manusia yang kadang-kadang masih ada salahnya dan juga kadang-kadang benar, bahkan bisa jadi benar isinya tapi caranya yang salah, atau sebaliknya, caranya benar tapi isinya salah. Nasihat Al-Quran inilah yang hendaknya kita rutinkan untuk mendengarkan dan menerimanya, agar kita senantiasa terjaga dari segala kesalahan dan kekhilafan. Dalam suatu hadis dari yang diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari, Rasulullah SAW bersabda, agama itu adalah nasihat. Para sahabatnya itu bertanya, wahai Rasulullah, nasihat untuk siapa saja kah? Rasulullah lalu menjawab, itu nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin dan kalangan umum bagi kaum muslimin dan muslimat. Jadi agama itu sebenarnya itu nasihat kebaikan bagi kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah salah satu nasihat-nasihat yang jelas dan tampak dari mulai surat Al-Fatihah sampai dengan terakhir surat An-Nas, yang akan mengarahkan manusia kepada kebaikan dan juga insya Allah memberikan solusi sesuai dengan yang kita harapkan dan juga sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah guidance atau petunjuk, ya, bagi manusia, dan juga bisa dikatakan sebagai pusat konseling bagi manusia. Semua masalah manusia sudah diberikan. Jadi semua masalah yang ada, insya Allah yang ada di dunia ini itu semua sudah ada di dalam Al-Quran. Cuma saja manusia ini mau meyakininya atau tidak, mau menjalankannya atau tidak. Dan kebenaran Al-Quran itu mutlak, bukan sekadar relatif atau nisbiyah. Ya, semua nasihat dan kebenaran yang ada dalam Al-Quran itu adalah mutlak, tergantung bagaimana kita meyakini segala sesuatunya itu dengan sebaik-baiknya keyakinan yang ada di dalam hati kita. Hari ini mari coba kita renungkan nasihat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika manusia mengalami masalah dalam kehidupan. Bahkan mungkin ketika otak kita atau pikiran kita sudah tidak mampu lagi berpikir akan solusinya. Secara sederhana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dua solusi, yaitu fis sabri was sholah. Ya, nasihatnya yang diberikan oleh Allah hanya dua, sederhana sekali, yaitu dengan sabar dan sholah. Yang pertama, kesabaran dari awal, dari kejernihan hati dan pikiran kita. Dalam ayat yang tadi saya sebutkan di atas adalah, mintalah tolong dengan sabar dan sholat, adalah perintah yang sangat tegas, ya. Wasta'inu bis sabri was sholah, bahwa sabar adalah bagian dari solusi. Sabar adalah solusi terhadap masalah mental juga, sehingga sabar manusia mampu menjernihkan pikiran dan juga hati kita sekalian.
Ada sebuah peribahasa Arab ya yang berbunyi man sabra zafira, itu barang siapa bersabar pasti dia akan beruntung. Nah, peribahasa ini tentu sudah terbukti bahwa segala permasalahan akan selesai ketika berangkat dari kesabaran. Tanpa kesabaran semua akan bertambah dan juga akan semakin kacau masalah yang sedang kita hadapi. Sehingga dalam sebuah riwayat bahwa kesabaran adalah di awal kejadian, yang dimaksud adalah kesabaran ketika kita mampu mengkomunikasikan hati dan pikiran kita semenjak dari awal musibah, karena dengan itu kita telah meletakkan satu solusi. Ketika kita tidak sabar di awal, maka akan menambah masalah-masalah selanjutnya. Kesabaran tidak akan hadir dalam diri manusia kecuali ia memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa segala sesuatu yang telah terjadi adalah keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dengan keyakinan ini maka kesabaran itu akan hadir dengan sendiri dalam hati kita. Karena sikap batin kita akan selalu berada pada hal-hal yang baik, itu akan merasa bahagia dan juga tidak sedih yang berlebih-lebihan, karena keyakinan kita yang sangat tinggi terhadap keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dalam surah Al-Baqarah ayat 53 Allah berfirman yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan juga buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi dalam ayat ini juga jelas bahwa manusia pada dasarnya akan selalu mendapatkan ujian dan juga cobaan, dan solusinya yang terbaik adalah dengan bersabar ya. Ujian manusia itu bisa diklasifikasi atau dikategorikan dalam yang pertama itu ujian ketakutan. Ketakutan itu secara psikologi, juga dalam hal fisik yaitu dengan kelaparan dan juga kekurangan buah-buahan. Tiga yaitu dengan ujian secara finansial, kekurangan harta, juga kekurangan jiwa dan kesehatan dan kematian. Itulah masalah yang manusia alami secara umum, dan yang mampu menyelesaikannya adalah mereka yang selalu bersabar. Dalam pandangan psikologi, kesabaran adalah kemampuan untuk menahan emosi, pikiran, perkataan, perilaku ya. Jadi segala sesuatu yang bisa kita tahan, atau minimal tidak dengan mudahnya kita sumpah serapah, tidak dengan mudahnya kita mengeluh atas segala cobaan atau ujian yang sedang kita laksanakan. Karena syarat dari sabar itu mampu menahan segala hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Apabila kita gagal memenuhi syarat tersebut, maka menahannya itu juga dinilai sebagai kesabaran. Contoh ya, dalam hal kemerdekaan ya, bangsa Indonesia ini mendapatkan kemerdekaan dengan tidak dengan mudah dan tidak dengan gampang ya. Bangsa Indonesia kita ini mendapatkan kemerdekaan ini dengan menahan susah, dengan menahan sakit dari sebuah kemerdekaan, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan kemerdekaan ini dengan baik. Hari ini
belakangan ini kesabaran ini semakin tergerus karena banyak budaya-budaya kita telah menggantinya dengan sesuatu yang secara instan, sehingga kadang ada orang yang ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara, misalkan dengan korupsi. Juga ada orang yang kita ingin cepat maju dalam segala usaha dengan cara berhutang, ya, dengan tidak sesuai dengan kemampuan dari diri kita sendiri, dan juga dengan melakukan segala sesuatu yang viral, ya, misalkan kita ingin cepat tenar dengan memposting sesuatu kadang-kadang yang di luar dari budaya kita sebagai orang timur, melakukan sesuatu yang istilahnya dapat memalukan diri sendiri lah demi mendapatkan ketenaran secara instan. Jadi di zaman sekarang ini, belakangan ini, udah hampir tidak ada istilah Jawa yang disebut dengan alon-alon asal kelakon. Jadi istilah itu kayaknya sekarang sudah agak aneh untuk kita dengar, ya. Sedangkan ini adalah salah satu ajaran dari Nabi SAW bahwa kesabaran, ketenangan adalah dari Allah, sedangkan tergesa-gesa itu adalah sifat dari syaitan. Jadi modern memang sangat serba ingin sesuatu yang cepat, tapi jangan sampai ini masuk dalam karakter dari diri kita masing-masing. Teknologi sekarang boleh cepat, tetapi hati kita harus tetap sabar. Ketika kita sudah keluar dari suatu nilai kesabaran, maka pasti masalah demi masalah akan menanti kita di masa yang akan datang. Seberat apapun kesulitan akan bisa selesai bila kita bersabar, mampu menghadapi semua konsekuensi, dan selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu membantu kita dalam segala hal. Jika kita yakin, kita akan bersabar, ya. Yang kedua yaitu sholat. Sholat sebagai sarana untuk mendatangkan segala solusi dari segala masalah atau musibah yang sedang kita hadapi. Dan ini adalah cara yang terbaik yang harus kita lakukan dalam menghadapi segala masalah. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatlah, sujudlah, ruku'lah, tundukkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan biarkan Allah yang akan membimbing solusi untuk kita, untuk masalah yang kita hadapi. Nah, manusia paling dekat dengan Allah itu pada saat sujud. Maka disarankan oleh Rasul pada saat sujud perbanyaklah doa. Apalagi di saat sujud terakhir dalam sholat kita, itu perbanyaklah doa. Apa yang sedang kita alami, apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakukanlah dalam sujud. Berdoalah, mintalah segala keinginan kita pada saat sujud, karena pada saat sujud itulah saat-saat kita yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada masalah atau musibah kecuali itu jadikan pengingat bagi kita, pengingat bagi kita yang lalai, dan menjadi azab bagi orang-orang yang ingkar, dan menjadi pujian untuk kenaikan kelas bagi kita orang-orang yang beriman. Jika kita sebagai orang beriman mampu melewati segala macam cobaan dan ujian, insya Allah
Allah akan menaikkan derajat kita lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Banyak hadis yang menyatakan bahwa sholat adalah segala solusi dari setiap masalah. Rasulullah SAW bila menghadapi suatu masalah atau cobaan, maka beliau akan selalu melaksanakan sholat. Seperti pada saat Rasulullah akan melaksanakan perang Badar, ya, pada saat 2 tahun dalam hijrahnya Rasulullah akan melaksanakan perang Badar dengan kaum kafir Quraisy, dan pada saat itu jumlah pasukan dari kaum muslimin dan muslimat itu tidak lebih dari 1/3 dari pasukan kaum kafir Quraisy yang akan menyerang Madinah. Dan pada saat itu Rasulullah, walaupun ya doa dari Rasulullah pasti diijabah, tapi beliau tetap melaksanakan sholat malam, yaitu sholat tahajud. Dari malam sampai dengan mau subuh beliau bermunajat memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala agar dimenangkan pada saat melaksanakan perang Badar tersebut. Karena kalau sampai pada saat itu kaum muslimin kalah oleh pasukan kaum kafir Quraisy, mungkin tidak akan ada lagi manusia yang akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kesabaran beliau, dengan sholat, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan doa dari Rasulullah SAW. Itu kaum muslimin dan muslimat walaupun dengan persenjataan yang ala kadarnya mampu mengalahkan dari pasukan kaum kafir Quraisy yang jumlahnya 3 kali lebih besar dari pasukan kaum muslimin. Ya, itu dapat menjadikan contoh bahwa seorang Rasul dalam menghadapi masalah pun ia tetap bersabar dan juga melaksanakan sholat, meminta, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa sholat itu adalah solusi multi problem, solusi dari berbagai macam masalah. Marilah kita amalkan. Tetapi sholat yang seperti apa yang dilaksanakan ini, sebaik-baiknya itu sholat yang benar-benar tunduk pada Allah. Karena akhir ayat yang kita sebutkan di atas semua berat kecuali bagi mereka yang khusyuk. Ya. Sholat bagi orang-orang yang khusyuk, bukan hanya sekedar sholat untuk menggugurkan kewajiban. Mungkin untuk level-level kita nih, orang-orang yang awam, sholat kita masih sekedar hanya gerakan dari takbir, sujud, ruku, maknina, tidak menghadirkan hati kita pada saat kita sholat. Pada saat kita sholat, kita masih memikirkan hal-hal dunia. Pasti semua kita pernah merasakan ketika sholat, tiba-tiba kita keingetan dompet kita yang kita cari. Oh iya, tadi dompet kita saya taruh sini. Pasti pada saat sholat kita pernah, oh iya, kunci motor saya belum saya cabut. Itulah, bukan sholat seperti itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sholat yang khusyuk, itu khusyuk menundukkan diri dan hanya pasrah pada Allah Subhanahu wa taala, mohon petunjuk, mohon bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lepaskan segala kesombongan kita, segala kemampuan kita, segala teori kita yang telah kita pelajari, segala ilmu yang telah kita pelajari, tapi fokuslah akan petunjuk dan juga bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat kita akan mendapatkan ketenangan, dan disitulah solusi akan hadir dengan sendirinya. Allah akan menggandeng kita dengan tulus menyelesaikan
masalah-masalah kita dengan sebaik-baiknya. Jadi inilah yang harus kita lakukan di dalam sholat kita, yaitu kita berusaha semaksimal mungkin untuk khusyuk di dalam sholat. Karena kalau tidak kita sholat dengan khusyuk, insya Allah ya sholat itu hanya sekedar menjadi penggugur kewajiban tanpa adanya suatu hal yang dapat merubah kita, suatu hal yang dapat menolong kita, suatu hal yang dapat menjadi solusi kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mari kita sama-sama meningkatkan kualitas sholat kita agar kita dapat sholat dengan khusyuk, dengan benar-benar menghadirkan hati kita, dengan benar-benar menganggap bahwa sholat itu adalah perjumpaan kita, perbincangan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mungkin kita tidak dapat melihat Allah, cuman yakinlah bahwa Allah ada dan Allah melihat kita pada saat kita melaksanakan sholat tersebut. Ya. Memang sabar dan sholat sangat berat ya, kalau dilaksanakan dengan khusyuk, karena keyakinan kita yang kurang kepada Allah, karena ada rasa sifat sombong manusia itu sendiri. Mungkin tanpa pertolongan Allah mereka yakin bahwa mereka bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kesombongannya dengan ilmunya yang dia telah terima, ya yakin bahwa tanpa bantuan dari Allah segalanya masih bisa dapat ia selesaikan. Sombongan manusia dan sabar dalam sholat adalah dua hal yang sangat bertentangan dengan logika manusia. Karena dua hal ini, sabar dan sholat, itu adalah termasuk dalam logika dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insan yang profetis akan selalu menghadirkan sabar dan sholat di dalam hidupnya, karena dengan akan hadirnya kejernihan hati dan pikiran, sehingga kita akan mampu mencerahkan hati kita dan selalu memberikan hal-hal yang positif dalam menghadirkan manusia yang berbekal sabar dan sholat di dalam menjalani kehidupan kita, dan juga dalam menghadapi segala masalah yang timbul di dalam kehidupan ini. Pada dasarnya memang segala kehidupan manusia itu akan penuh dengan cobaan dan ujian. Begitu solusi yang paling baik yang setelah saya paparkan dalam penjelasan tadi itu tidak lain dan tidak bukan, yaitu dengan sabar dan sholat. Kenapa di sini sebutan sabar lebih dahulu daripada sholat? Karena kalau kita melaksanakan sholat dulu tanpa kita mempunyai sifat sabar, insya Allah sholat kita itu tidak akan yang seperti diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dengan khusyuk. Tapi ketika kita sudah menghadirkan sifat sabar kita dengan yakin bahwa segala macam hal yang terjadi di dunia ini adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka sholat kita akan lebih baik dan akan lebih khusyuk dengan adanya kesabaran dari diri kita tersebut. Sehingga
Nasihat Allah yang pertama itu sabar, ya. Jadi karena sabar itu ada 3 macam, yaitu sabar ketika menghadapi musibah, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga sabar dalam meninggalkan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sudah mampu menjalankan ketiga jenis sabar ini, insya Allah kita akan menjadi manusia yang beruntung, manusia yang akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan mendapatkan pahala yang tidak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan mendapatkan balasan yaitu surga dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada kesempatan kali ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari bapak-bapak atau ibu-ibu, kakak-kakak kalian ada sesuatu atau ada yang ingin ditanyakan, mungkin ada yang ingin ditambahkan, saya persilakan. Saya kembalikan kembali kepada Bapak Nugroho selaku host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak barusan sudah disampaikan oleh Pak Ustaz Jembi tentang sabar dan sholat. Menarik sekali apa yang disampaikan itu. Oleh karena itu silakan Bapak Ibu kalau ada yang bertanya, silakan. Ayo Kak Neneng, mungkin ada yang ingin ditambahkan atau ditanya. Jelas. Pak Ali silakan, barangkali ada yang bertanyakan tentang sabar dan sholat, 2 hal yang luar biasa untuk menopang hidup kita mendapatkan akhirat yang nikmat kelak, yang sabar dan sholat. Izin tanya, Pak. Ya, tadi disampaikan Ustadz Sepi, sabar tuh dibagi 3. Sabar menghadapi cobaan, sabar menjalankan perintah Allah, dan sabar meninggalkan segala larangan Allah. Kita ketahui bersama bahwa kata sabar itu di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 103 kali. Sementara kata sholat itu disebutkan dalam Al-Quran itu sebanyak 83 kali. Artinya tadi Ustaz Cepi sampaikan lebih sabar atau lebih kesabaran disampaikan dalam Al-Quran ketimbang sholat. Nah, yang artinya sabar jauh lebih penting sebelum sholat gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaannya, apa sih sebenarnya makna dari sabar gitu, sehingga kita bisa mempraktekkan sehari-hari. Jadi itu Ustaz Cepi, makna dari sabar itu apa sih sebenarnya? Atau manfaat dari sabar. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, Bang? Ini ada cukup jawab ini dulu ya, kalau ya. Ya, jadi Siap belajar. tapi itu adalah sikap kita dalam bisa dalam menahan diri dari emosi, dalam menahan diri dalam keinginan, serta bertahan dalam menghadapi segala cobaan. Sabar juga dapat diartikan itu tabah atau tenang dan tidak tergesa-gesa dalam melakukan tindakan ataupun perbuatan.
Dalam Islam kita ketahui bahwa sabar itu merupakan akhlak yang terpuji, yang memiliki banyak keutamaan, dapat diartikan sebagai sikap tabah dalam hati dalam menerima segala ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam menerima segala kodrat dan irodat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, manfaat sabar itu ya mencegah, mungkin dapat mengurangi risiko kita untuk mendapatkan penyakit, juga bisa juga kita lebih peka terhadap kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyikapi segala hidup ini dengan pikiran positif. Jadi selalu berpikiran husnuzon, tidak selalu berpikiran suudzon atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini. Ya. Jadi selalu berprasangka baik dengan segala keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin, Bang. Nah, kalau kita menjadi orang yang sabar, insya Allah jauh lah dari penyakit jantung, dari darah tinggi. Jadi ketika kita menghadapi sesuatu masalah yang ada dalam hidup ini, ya kita mengatasinya dengan tenang, tidak dengan emosi. Nah, Rasul juga pernah menasihati suatu orang hambanya yang bertanya, ya Rasulullah, apakah dapat menyelamatkan kita di dunia ini loh? Jangan marah. Terus apalagi ya Rasulullah? Jangan marah. Apalagi ya Rasulullah? Jangan marah. Ketika kita mampu menahan emosi ini, itu salah satu dari hasil dari kesabaran yang telah kita latih selama ini. Jadi orang yang sabar insya Allah tidak gampang untuk emosi, tidak akan gampang terpancing, tidak akan gampang untuk melakukan hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Mungkin itu Bang yang bisa saya jabarkan mengenai kesabaran. Alhamdulillah. Jadi bisa arti ini ya, diartikan sabar itu istiqomah dalam kebaikan, barangkali gitu ya. Ya, bisa juga, Manu. Karena istiqomah terus dalam kebaikan. Istiqomah itu memang suatu hal yang berat, ya. Itu juga sabar dan sholat. Karena tiap hari kita menjalankan sesuatu, tapi mungkin belum ada perubahan, tapi kita tetap istiqomah, kita tetap sabar, kita tetap yakin bahwa memang ini baik yang kami. Jadi tidak gampang untuk bersuzon pada Allah. Oh, kita udah sholat nih, kita udah sabar, kok ibu kita gini-gini aja gitu. Mungkin nggak akan timbul pikiran seperti itu kalau memang kita sudah sabar pada takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah yakin, benar-benar yakin bahwa ini memang yang terbaik di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jadi kalau landasan sabarnya itu adalah bertransaksinya kepada Allah, bukan bertransaksi kepada manusia, itu insya Allah sabar yang baik ya. Insya Allah, Bang. Jadi kalau udah sabar tuh nggak ada istilah, wah gue udah sabar nih. Jadi nggak ada kata, gue udah sabar. Sabar ada batasnya. Itu berarti kita belum sabar. Kalau udah sabar, udah istilah sabar itu ada batasnya. Sabar ada batas. Terus jalan penyakit. Kalau kita paling bisa kita kecuali paling ke dokter obat. Kalau kita udah ikhtiar seperti itu tapi belum sembuh juga ya harus sabar. Kalaupun kita nggak percuma, emang nggak akan merubah sesuatu.
Justru dengan sabar itu minimal kita dapat menghapuskan dosa kita, kalau ganjar kita dengan pahala yang tidak terhingga. Nah, kalaupun sakit kita meninggal dengan kesabaran, insya Allah husnul khotimah dan jaminannya adalah surga. Tapi memang ini Pak Ustadz Yapi, ilmu sabar itu dipunyai tiap orang sehingga dia bisa bertahan dalam kebaikan dan selalu berharap pada Allah. Tapi kalau ilmu sabarnya nggak ada, ya repot juga dia tuh. Sabar dalam antrian itu juga sabar itu ya. Iya. Memang Pak. Surprise Pak. Silakan Pak, Ibu yang mau tanya, oh enggak? Oh Pak, iya Pak. Wah, ini Pak, ketua nih. Ada ketua kita nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi lagi dapat ujian kesabaran juga nih, Cep. Cerita emang dari hari Jumat kemarin anak saya di rumah sakit. Tadi malam kita teleponan tuh anak lagi di rumah sakit, Cep. Sakit apa? Jadi lagi diikhtiarkan untuk transfusi. Kita habis minimum 10 lah, karena cewek itu kan minimum 10 atau 11 gitu ya HB-nya. Oh, jadi ya ada ujian. ya. Jadi cocok nih dengan materi pagi ini nih Mas Nur. Ya, harus sabar Bang. Iya betul. Tapi boleh ikutan diskusi pagi ini. Memang ngomong masalah itu kan kalau bilang kan yang sabar apapun lah ya, mau berduka karena wafat, berduka karena sakit, kan itu memberikan motivasi sekaligus makna doa itu kan kalimatnya yang sabar ya gitu. Itu termasuk doa ya. Kayak gitu. Ini Mas Dok dan teman-teman semua yang disampaikan Ustadz Cepi itu kayaknya menarik tuh, kita buka tentang bagaimana belajar sabar. Pendidikan sabar itu apa? Seperti apa yang tadi dijelaskan, diuraikan tadi Bang Jai terakhir bilang ada 3. Yang penting adalah bagaimana kita menghadapi sabar itu, belajar sabar itu. Jadi kalau ada teknik manjat tebing, kira-kira gitu kan. Teknik manjat tebing itu kan syaratnya adalah secara fisik sempurna, secara fisik sehat, terus kemudian sepatu pakai itu yang tali-tali itulah dan sebagainya. Barulah dari naik, pegang tali, injek ini, injek itu dan sebagainya. Nah dari kita uraian Ustadz Cepi pagi ini mungkin menarik juga tuh kalau Mas Nugroho dan pengurus kajian online ini bikin pelatihan sabar. Jadi menuju surga dengan belajar sabar, kan kira-kira gitu. Itu boleh tuh buat tema pengajian kita nanti gitu. Itu contoh pentingnya adalah pemahaman saya tentang agama itu kan apa yang kita kuasai, apa yang kita pelajari secara teori melalui pembacaan Al-Quran, kajian hadis, itu terrefleksikan dalam kegiatan sehari-hari. Iya.
Itu diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari. Contoh sederhananya adalah pagi ini ada 3 orang yang sangat senior yang sampai hari ini kita bisa menyaksikan mereka aktif mengikuti kajian seperti ini. Artinya mereka bertiga itu adalah sehat. Alhamdulillah. Gimana caranya Oma Neneng itu sehat? Gimana caranya Ustadz Ali sehat? Gimana caranya Guru sehat? Kan itu ilmu yang sabar. Nanti pasti mempunyai tingkat kesabaran yang lebih tinggi daripada kita kan. Itu namanya tips and tricks ya. Saya rasa Ustadz Ali setuju itu. Dari tadi penjelasan aja itu dia. Iya. Bagaimana kita mengedukasi orang lain tentang bagaimana orang sabar supaya kita bisa masuk surga. Amin. Masih ini tipsnya bahwa kita ini ente ada cerita ya seperti contoh saya lah pagi ini. Saya ini kami baru pertama kali itu punya anak perempuan dirawat di rumah sakit, ditransfusi, HB-nya rendah. Usia perkawinan saya udah 30 tahun, Cak. Oh, baru. Anak saya yang cewek nih, saya punya anak 2. Yang cewek itu belum pernah dirawat di rumah sakit. Kalau adiknya yang cowok itu udah 2 tahun yang lalu pernah dirawat di rumah sakit. Jadi ya mungkin ini juga buah dari kesabaran. Iya. Bahwa selama 30 tahun saya mendidik, membesarkan, merawat anak saya bersama istri saya. Ya itu berarti dapat ujian. Iya. Kalau saya pada kemarin ini ya pertama, yang kedua nih, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, para senior urusan aku di rumah sakit itu Pak Baik cek sunama. Ya satu lapor. Oke, kemeja 2 di perawat. Aku bilang udah Pak, udah dikasih ke meja 2. Kita cek ke meja 2. Meja 2 bilang kita belum terima Pak dari meja 1. Coba bagaimana? Itu contoh kesabaran. Artinya balik lagi, Al-Quran itu kan sama hadis adalah sebuah panduan, sebuah teori adalah bagi kita untuk mencapai surga. Karena kita adalah makhluk surga nih. Iya. Kalau kita mau pakai bahasa ekstrem kan gara-gara Adam. Enggak aturan Allah, maka kita semua diturunin ke bumi kan, kira-kira gitu kalau kita mau pakai bahasa ekstrem. Nah, bagi sekarang caranya maka diturunkan Al-Quran dan hadis Rasulullah sebagai petunjuk, sebagai guidance kepada kita untuk kita kembali lagi ke surga. Nah, gimana caranya? Salah satu topik kita pada sabar. Ini lama-lama jadi yang sama nih, Cep. Siap. Jadi ntar ya, topik bagi 2 nih. Saya kajian saya seneng banget meskipun saya nakal, nggak rutin, Mas Nugroho, mohon maaf. Kadang-kadang saya udah inget tuh tadi malam. Nah tadi pagi pas saya buka, Bang Jayadi ngirim lagi. Oh ya udah nih, langsung saya online gitu. Jadi kadang-kadang pagi itu memang suka gantian Mas Nu. Ini pagi-pagi udah dia ngajakin gue sih kalau saya, berarti saya lewat ini nggak ikut kajian online Mas Nugroho gitu. Nah, jadi kedepannya mungkin ya ini sebagai usulan juga bahwa itu bagaimana kita harus bersikap sabar dan mengimplementasikan sabar itu seperti apa. Ini yang perlu menurut saya, apalagi usia kita nih. Ente Cepi mungkin udah mau nyampe 50 kan, dikit lagi tuh. Iya Bang, 47 Bang. Oh, masih muda. Yang lainnya kan udah pada Lolita tuh, lolos 50 tahun nih. Aja Mas Adi. Jadi bahwa kita yang udah 50 tahun ini ya
cari, atau Ustadz Cepi bisa cari waktu, coba aja breakdown, atau Bang Jayadi di breakdown terus sabar itu apa dan sebagainya. Itu menjadi bagian dari serial kita, bagaimana menuju surga dengan cara berlatih sabar. Tips and tricks menjadi sabar, contoh-contoh ujian kesabaran dalam kehidupan nyata gitu loh. Itu tadarussulah. Jadi apa namanya, saya selalu tergugah di apa namanya kegiatan-kegiatan keagamaan. Ini contoh lain lagi nih, Ustadz Cepi ini mohon izin nih. Ya Bang. Kan saat ini kan kita banyak sekali menghadapi problem pinjaman online di Mas Nugroho. Problemnya sederhana, yaitu tadi yang Ustadz Cepi udah bilang. Ya kalau emang kita nggak punya, tapi kita punya keinginan, bagaimana kita mengelola keinginan itu? Apabila memang kebutuhan, berarti kita harus penuhi. Tapi kalau itu bukan kebutuhan, kan kita harus sabar untuk menahan hasrat untuk ya udah lu jatahnya begitu. Kita baru bangun tidurnya, kayak kita baru bangun tidur ini pagi ini, hari ini kita akan dapat jatah segini. Ya udah itu disyukuri. Nah, gimana caranya itu, Cep? Ilmu ini disampaikan, diajarkan, diedukasi kepada teman-teman minimal alumni lintas angkatan gitu. Ya walaupun yang hati itu orang ya minimal kita mensiarkan kepada 8 orang ini. Itu contoh, sekadar contoh Ustadz, teman-teman semua. Ya, perlu saya sampaikan, saya memberi dan maaf kita ngomong banyak. Saya Mama Sati sama Mbak Oma Neneng udah lama nggak makan nasi uduk di rumahnya. Ayo kapan? Nah itu itu 2 orang sampai hari ini. Dua itu sama-sama kepalanya bulat karena rambutnya jarang udah 2 orang itu. Itu lewat di mana Bang? Bocah Bang? Hah? Oh di rumah sakit, bukan di rumah sakit MRCC itu di Karet tuh Semanggi. Oh, di Siloam ya? Rumah sakit luar. Tapi insya Allah itu hari ini dari semalam dia udah tambahin lagi tuh transfusi darah. Tadi malam 8 berapa gitu, targetnya harus 10 kata dokter. Ya udah tadi malam udah 2 kantong, mungkin 3 kantong kali biar nyampe ke angka 10 gitu. Sehat. Saya terima kasih nih Mas Nugroho, Oma Neneng, Bang Jai, Bang Ibu saya baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf nih. Waktunya sudah hampir jam 7. Jadi ini apa namanya, kita dibatasi waktu. Memang kemarin sekali benar sekali, nanti mungkin nanti ya. Kita bantu donor Mas ya. Bersama. Yuk kita tutup dengan kabul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. mau ambil nasi uduk Oma? Kalau masih butuh dana, kita bantu ya Bang. Klik ya. Bye-bye.